Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar. Baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal, sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikuti kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itulah Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia. Hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat istana. "Tidak apa-apa penasihat, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana pun tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi Baginda Raja. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana pun menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi Baginda Raja malah memalingkan wajahnya. Baginda Raja memilih menutup diri, ucap penasihat istana. "Oh iya, saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu menteri. "Iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas yang lainnya. Maka beberapa menteri istana pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas pun sempat terkejut. Karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah para prajurit istana. "Wahai para menteri, kenapa kalian yang datang sendiri ke sini? Biasanya kan para prajurit istana yang diutus Baginda Raja," tanya Abu Nawas. "Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu kepada Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri Abu Nawas," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita datang ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja.
Lalu ia pun bercerita tentang kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja. Ia berharap Baginda Raja bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas. Lalu ia pun masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri pun segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap para menteri. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang-orang yang ada di pasar pun merasa heran. Salah satu dari mereka pun lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas pun membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun itu bisa melakukannya. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami Abu Nawas," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan. Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya. Akan tetapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka Raja untuk datang ke istana," ucap salah seorang prajurit. "Benarkah itu prajurit?" tanya Abu Nawas untuk memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit tersebut. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas dalam hatinya. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda Raja masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah seorang prajurit. "Baiklah, aku akan ke istana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. Lalu ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Oh, benar sekali Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya Abu Nawas? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan Abu Nawas," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah sekali Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah Paduka. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya.
Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, Paduka, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka Raja. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu memang benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini, Paduka, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja pun mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan, Paduka. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani, Paduka. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu, ujar Baginda Raja. Dan sejak kejadian itu, kini Baginda Raja pun mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Paduka yang mulia, permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih, Paduka, ucap Abu Nawas. Oh iya Abu Nawas, terima kasih atas saran-saranmu. Lalu Baginda Raja pun tidak lupa untuk memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas membalas tipuan raja. Dikisahkan, pada suatu malam yang sangat dingin, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk menemani ngobrol. Nah, pada saat obrolan mereka tentang rasa dingin, tiba-tiba sang raja bertanya kepada Abu Nawas, Wahai Abu Nawas, maukah engkau telanjang bulat di atap rumah malam ini? Tanya Baginda Raja. Oh, tergantung imbalannya saja, Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, engkau akan aku beri 500 dirham bila mau melaksanakannya, jelas Baginda Raja. Dengan imbalan sebesar itu, Baginda Raja, tanya Abu Nawas. Betul, Abu Nawas, sahut Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun segera saja mencopoti bajunya. Setelah seluruh baju Abu Nawas dilepas, selanjutnya Abu Nawas pun naik menuju atas atap dan duduk-duduk di sana. Rasa dingin sangat menusuk kulit Abu Nawas semalaman. Dan baru menjelang subuh, Abu Nawas pun baru turun ke bawah. Wahai Paduka, mana uang yang Paduka janjikan kepada hamba? Tanya Abu Nawas. Sabar dulu wahai Abu Nawas. Begini ya, semalaman apa yang telah engkau lihat? Tanya Baginda Raja. Hamba tidak melihat apa-apa tuanku.
Hanya seberkas cahaya yang nampak dari kejauhan saja, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, engkau tidak berhak mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu, ujar Baginda Raja. Loh, bagaimana bisa begitu Paduka? Hamba semalaman hampir mati kedinginan kok, protes Abu Nawas. Akan tetapi, sang raja tidak mau mendengar protes dari Abu Nawas. Bahkan sang raja menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Dengan tubuh yang masih kedinginan dan perasaan yang sangat sedih, akhirnya Abu Nawas pun meninggalkan istana menuju rumahnya. Dan dalam perjalanan menuju rumahnya, Abu Nawas pun berkata dalam hati, bagaimana mungkin Baginda Raja itu ingkar janji? Oh, baiklah. Aku harus mendapatkan apa yang menjadi hakku tadi. Setelah selang beberapa hari, Abu Nawas pun menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas mengundang rajanya untuk jamuan makan-makan di rumahnya. Raja pun menerima undangan Abu Nawas. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana dengan tujuan menjemput rajanya bersama dengan rombongan kerajaan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas pun minta izin kepada Baginda Raja untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan di rumah, terutama untuk menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda Raja. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat pesta. Ayo cepat dirikanlah kemah, teriak Abu Nawas kepada murid-muridnya. Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar keadaan menjadi siap dalam penyambutan nanti. Ada pula yang menyalakan api di bawah pohon besar. Kemudian ada periuk-periuk yang sudah terisi dengan daging dan digantungkan di dahan-dahan pohon itu. Setelah sejenak mengobrol, Abu Nawas mulai bercerita macam-macam agar rajanya menjadi senang. Karena keasikan ngobrol, akhirnya Baginda Raja pun terlihat memegangi perutnya pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuhnya. Wahai Abu Nawas, mana makanannya ini? Tanya Baginda Raja. Sabar Baginda, apinya lamban sekali panasnya Baginda. Padahal sejak tadi pagi dinyalakan loh Baginda, jawab Abu Nawas. Api jenis apa itu kok lamban sekali panasnya Abu Nawas? Coba antar aku ke dapur, ujar Baginda Raja. Setelah tiba di dapur, sang raja merasa sangat heran karena ada api namun tidak ada makanan yang sedang dimasak. Mana makanannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Itu Baginda, ada di atas dahan pohon, jawab Abu Nawas sambil menunjuk daging yang digantung di dahan pohon. Pantas saja, bagaimana mungkin bisa masak daging ini kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya di bawah. Terlalu jauh jaraknya Abu Nawas, ujar Baginda Raja keheranan. Sama saja Baginda, dengan kasusku beberapa hari yang lalu. Bagaimana tubuhku ini dihangatkan oleh cahaya yang berada dari kejauhan, ucap Abu Nawas menjelaskan. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun langsung saja tertawa mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Baginda Raja pun kemudian memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memberikan hadiah 2 kali lipat dari apa yang pernah dijanjikannya kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengalahkan seorang mafia tanah. Dikisahkan, Abu Nawas memandangi tamannya yang sudah lama terbengkalai. Saat Abu Nawas sedang bersenang-senang di dalam taman, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar lelaki tersebut kepada Abu Nawas.
Dan lelaki tersebut diduga adalah seorang mafia tanah. Abu Nawas pun kaget dan ia pun langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku, tahu? Kau jangan mengaku-ngaku ya," ucap Abu Nawas. Akan tetapi, si mafia tanah itu pun sangat kukuh dengan pendiriannya. Ia mengatakan bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi Abu Nawas pun tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tak ada jalan lain lagi bagi Abu Nawas kecuali melaporkan kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja saja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si tuan tanah pun mundur. Ia pun tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Lalu keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah. Akan tetapi tiba-tiba ia mengaku bahwa kebun itu adalah miliknya," kata Abu Nawas. Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputuskan secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana, ujar Baginda Raja angkat tangan dengan masalah tersebut. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus tersebut. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditanganinya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja pun sangat yakin kepada hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja yang rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah tersebut. Baginda Raja pun yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada. Akan tetapi, sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut adalah miliknya, maka hukuman penjara siap menanti kalian, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih kesempatan sekali lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukum kalian, ucap Baginda Raja memberikan ancaman. Akan tetapi, si mafia tanah pun tetap pada pendiriannya dan sidang pun langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim pun bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Pada kesempatan pertama, hakim pun bertanya kepada mafia tanah, "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada mafia tanah. Si tuan tanah pun tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang.
Padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Karena tak pernah menghitungnya, lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun. Setelah terdiam agak lama, hakim pun kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara tidak mengetahui jumlah pohon yang ada di kebunmu?" Si tuan tanah pun hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampak grogi berat dan tidak bisa berkata-kata. Melihat tuan tanah ini, hakim dan baginda raja pun makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian, giliran Abu Nawas yang diberi pertanyaan oleh sang hakim. "Hei Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya hakim kepada Abu Nawas. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada Tuan Hakim?" ucap Abu Nawas. "Silakan Abu Nawas," jawab Tuan Hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda, Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu, Abu Nawas." "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" tanya balik Tuan Hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda, Tuan Hakim," tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut pun langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Ia tidak bisa menjawabnya, lalu sang hakim pun mengumumkan keputusan persidangan kali ini. "Kebenaran ada di pihak Abu Nawas, dan kau tuan tanah. Karena kau telah berbohong, maka kau akan dihukum penjara," ujar Tuan Hakim lalu mengetuk palu dan persidangan pun selesai. Dan bisa ditebak bahwa wajah pucat Tuan Tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah Abu Nawas, kecuali dengan kau," pangkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas terjebak dalam perangkap gubernur baru. Dikisahkan, pada suatu waktu, ketika matahari bersinar terang di ufuk timur, baginda raja melantik seorang gubernur. Kebetulan baginda raja melantiknya untuk mengurus provinsi yang berada di tempat Abu Nawas. Baru pertama kali menjabat, sang gubernur pun sudah berlaku zalim. Dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap semua sastrawan yang pandai. Dan atas perintah sang gubernur, para prajurit pun mendatangi rumah-rumah sastrawan yang dianggap pandai. Satu persatu mereka pun ditangkap dan diseret ke hadapan sang gubernur. Dan mereka pun berkumpul di sana. Setelah semua sastrawan yang pandai sudah ada di hadapan sang gubernur, mulailah dipanggil satu persatu. Mereka hanya tahu bahwa saat ini hatinya sedang merasa tidak enak. Satu orang pun telah dipanggil dan mulai berjalan menghadap gubernur yang sedang duduk di atas tahtanya. Sesudah sampai di hadapan sang gubernur, gubernur pun bertanya, "Menurutmu aku ini pejabat seperti apa?" "Engkau adalah pejabat yang zalim kepada masyarakat kecil," kata sastrawan itu. Mendengar jawaban dari sastrawan itu, gubernur pun langsung memanggil prajuritnya. "Hai prajurit, bawa dia ke penjara," ucap gubernur memerintahkan prajurit dan algojonya. "Bawa satu lagi ke sini," kata gubernur. Kemudian menghadaplah satu orang sastrawan berikutnya. Ia pun berjalan menghadap sang gubernur dengan wajah pura-pura tenang.
Sesampainya di hadapan sang gubernur, ia pun ditanya, "Menurutmu aku ini pejabat yang seperti apa?" Lalu sastrawan itu pun menjawab, "Engkau adalah pejabat yang adil karena membela rakyat yang lemah." "Kamu adalah sastrawan yang pembohong," kata gubernur dengan marahnya. "Jebloskan dia ke penjara, prajurit." Akhirnya, sastrawan yang kedua pun masuk penjara. Semua sastrawan yang berkumpul dan menyaksikan kejadian itu pun merasa gelisah. Sebab jawaban apapun yang dilontarkan, benar ataupun salah, jujur atau bohong, tetap keliru di hadapan sang gubernur. Dari semua sastrawan yang telah ditangkap, semua dihadapkan kepada gubernur dan akhirnya pun masuk penjara. Dan di luar sana, masih ada beberapa sastrawan yang tidak ditangkap oleh prajurit suruhan gubernur. Mereka tahu apa yang sedang dilakukan gubernur kepada para sastrawan yang sudah ditangkap. Mereka pun juga paham apa yang bakal terjadi nantinya. Dalam kondisi gelisah itulah, akhirnya sastrawan yang belum sempat ditangkap itu pun mendatangi Abu Nawas. Mereka pun menceritakan apa yang sudah dilakukan gubernur kepada para sastrawan yang sudah ditangkap. "Tolong kami, wahai Abu Nawas. Kawan-kawan kami telah diseret ke dalam penjara hanya karena jawaban yang tidak cocok kepada gubernur," kata sastrawan kepada Abu Nawas. "Baiklah, aku akan menolongnya," ucap Abu Nawas yang menyetujuinya. Ia pun tidak suka terhadap sikap gubernur baru yang sewenang-wenang. Tanpa menunggu lama, setelah beberapa sastrawan memberitahukan ulah pejabat tersebut, Abu Nawas pun langsung berangkat. Ia melangkahkan kakinya dengan tenang menuju rumah sang gubernur. Abu Nawas ingin membebaskan semua tawanan yang berasal dari golongan sastrawan yang tidak bersalah tersebut. Sesampainya di rumah gubernur, Abu Nawas pun mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Permisi, gubernur." Dia mengagetkan sang gubernur karena tiba-tiba sudah berada di hadapannya. "Waalaikumsalam. Silakan, ada apa?" kata gubernur. "Mohon maaf, saya Abu Nawas. Katanya Anda memerintahkan prajurit untuk menangkap semua sastrawan yang pandai, ya?" ucap Abu Nawas tanpa basa-basi. "Iya, benar. Memangnya kenapa?" sang gubernur pun penasaran. "Mengapa saya tidak ditangkap? Saya merasa tersinggung karena dibeda-bedakan," ucap Abu Nawas. "Memangnya apa kamu termasuk sastrawan yang pandai?" tanya gubernur. "Iya, gubernur, saya ini seorang sastrawan yang paling pandai di tempat ini," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Semua orang pun telah tahu tentang siapa saya dan bagaimana tingkat kepandaian saya, gubernur," ucap Abu Nawas lagi menambahi. "Baiklah, prajurit, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," kata gubernur tanpa berpikir panjang. "Hei, tunggu dulu. Sebelum kamu memenggal leherku, kamu harus tahu kalau aku baru saja potong rambut," kata Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" gubernur pun bertanya. "Kalau kamu mau memenggal leherku, silakan saja. Tapi dengan syarat, jangan sampai terkena rambutku, ya," kata Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, tiba-tiba sang gubernur pun merasa ada yang aneh dan lucu. Sehingga dirinya pun tak bisa menahan tawa. "Itu yang aku kagumi darimu, Abu Nawas," ucap sang gubernur. Sepertinya kemarahannya telah teralihkan. "Tapi aku punya satu permintaan, gubernur," kata Abu Nawas setelah meluluhkan hati sang gubernur.
"Apa permintaanmu, Abu Nawas?" sahut sang gubernur. "Aku meminta tolong supaya kamu bersedia membebaskan kawan-kawanku," sang gubernur. Mendengar permintaan itu, gubernur pun terdiam. "Baiklah, kalau kamu mau membebaskan mereka, kamu harus bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas," kata sang gubernur. "Yang pertama, aku termasuk pejabat adil atau zalim, Abu Nawas?" tanya sang gubernur. "Tuan bukanlah gubernur yang adil, juga bukan gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membebaskan perbuatan orang zalim," ucap Abu Nawas dengan santainya namun berwibawa. "Luar biasa jawabanmu, Abu Nawas," ucap sang gubernur. "Dan menurutmu, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan?" tanya sang gubernur lagi. "Matahari terbit di siang hari di saat kondisi sedang terang. Sedangkan bulan terbit di malam hari ketika alam sedang gelap. Berarti bulan lebih bermanfaat daripada matahari, sang gubernur," ucap Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas kali ini memang nyeleneh. Tapi kalau dipikir benar juga, akhirnya gubernur pun tertawa dibuatnya. "Benar apa kata Raja, Abu Nawas, kamu memang cerdik. Baginda Raja telah menceritakan kepadaku tentang kepandaianmu, Abu Nawas," tutur gubernur. "Jadi kamu sudah mendengar namaku dari Baginda Raja ya, gubernur? Terus bagaimana tentang nasib kawan-kawanku?" kata Abu Nawas. "Sejak semula aku tidak punya niat untuk memenjarakan mereka, Abu Nawas. Namun aku hanya ingin menguji kepandaianmu. Apakah benar ucapan dari sang raja tentang dirimu, Abu Nawas? Intinya mereka ditangkap supaya kamu datang ke sini," kata gubernur sambil senyum-senyum. "Dasar, berarti dia telah mempermainkanmu," kata Abu Nawas menggerutu dalam hatinya. "Tunggu aja pembalasanku," ancam Abu Nawas dalam hati. Kisah kakek tua yang berhasil membuat bungkam si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair Islam termasyhur di era kerajaan Islam pada masa kerajaan Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas dikenal lewat cerita-cerita humor, bijak, dan sufi. Ia seorang humoris yang lihai dan cerdik dalam mengemas kritik berbungkus humor. Walau cerdik mengemas kata-kata dan tidak mudah dikalahkan, namun pada cerita ini Abu Nawas tak berkutik dan dibuat bungkam di hadapan seorang kakek tua. Dan berikut kisahnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas, sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan, untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah perjalanan mereka menuju wisata. Di tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata. Dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Sang raja pun berkata kepada menterinya, "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu." Perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Mohon maaf, Kek, kalau boleh tahu, kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh, anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Aku mau pergi ke Baghdad, anak muda," jawab si kakek. "Ada keperluan apa, Kek?" tanya Ja'far dengan penasaran.
Aku hendak mencari obat untuk mataku ini, jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau. Abu Nawas pun membalas, oh jangan Baginda, kasihan dia, orang tua Baginda. Saya takut kakek itu akan marah, ucap Abu Nawas. Sudahlah Abu Nawas, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau Abu Nawas, desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu aku akan lakukan Paduka, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun segera menghampiri kakek tua yang sedang bersama Ja'far. Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu. Apa imbalannya, Kek? Tanya Abu Nawas. Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu anak muda, jawab si kakek. Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini ya, Kek, ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah yang serius, si kakek pun tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. Jadi begini, Kek. Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lempang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa, Kek, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh, Kek, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang kakek itu pun naik pitam. Akhirnya sang kakek pun turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. Hai anak muda, ambil keledai ini sebagai imbalan awalnya, kata sang kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka jahanam sana. Ia akan setia meludahi matamu itu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu, ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Mendengar pernyataan sang kakek tua itu, Abu Nawas pun tak menyangkanya. Ternyata balasan gurauan sang kakek lebih menyakitkan daripada gurauan Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban sang kakek tua tersebut. Dan oleh karena itu, akhirnya Baginda Raja pun kemudian memberi hadiah kepada sang kakek. Terima kasih Baginda yang mulia, kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama kemudian, akhirnya sang kakek pun pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja pun masih saja tak bisa menahan tawanya. Ia pun terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau mengerjain si kakek, malah aku yang kena sesal, ucap Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda Raja malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali.
Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke istana? Tanya Baginda Raja. Dengan tambang Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenangnya. Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat. Kata Baginda tak sabar lagi. Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun. Kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja.
Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda Raja. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda dan sambil melotot. Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah.
Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat, mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan peramal palsu. Dikabarkan bahwasanya di kota Baghdad ada seseorang yang mengaku sebagai seorang peramal yang sakti hingga menggemparkan kota Baghdad. Kabar tersebut didengar oleh Abu Nawas. Peramal sakti tersebut sesumbar di depan orang banyak bahwasanya ia mengetahui peristiwa yang akan datang. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk meminta diketahui nasibnya. Hal ini membuat rakyat pun penasaran, termasuk Abu Nawas. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata-kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai dengan kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturannya, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang.
Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu tersebut. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas pun resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pun datang ke rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu itu dengan nada yang sok berwibawa. "Aku cuma mau bertanya, Pak Tua. Apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Oh, tepat sekali anakku. Kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu ya. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa yang akan datang?" tanya Abu Nawas lagi. "Oh, tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu tersebut. Setelah mendengar pengakuan peramal palsu tersebut, tiba-tiba Abu Nawas pun memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal palsu itu. "Aduh, kenapa kau memukulku, anakku?" tanya peramal palsu dengan kesakitan. "Oh, tadinya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda ini pembohong," ujar Abu Nawas. "Oh tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu. Bahkan sebelum kau datang ke sini, aku sudah tahu, anakku," kata si peramal palsu itu dengan berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak waktu aku pukul?" tanya Abu Nawas lagi. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal palsu itu pun buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku, anakku," jawab si peramal palsu itu. "Anda salah, Pak Tua," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas pun menghancurkan barang-barang yang ada di rumah peramal tersebut, hingga rumah itu pun menjadi berantakan. Banyak barang yang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu pun lalu mengadukan kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu itu diundang ke pengadilan untuk menemui Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Oh begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal yang sakti dan bilang katanya tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Tuan Hakim. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim, pasti dia akan menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukulnya. Jadi siapa yang salah? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul dia?" tutur Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu, Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya."
Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia yang pembohong, Tuan Hakim. Jelas Abu Nawas. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya kau tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada peramal palsu tersebut. Dan akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti sebagai peramal palsu itu pun menjadi kapok. Dia tidak berani lagi membuka praktek ramalannya lagi.